Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu hantu tangan buntung. Cerita tentang hantu tangan buntung memang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai daerah. Entah apa visi dan misi sosok lelembut itu menampakkan diri dengan berwujud sebagai sebuah tangan dan kerap terlihat menyeramkan. Di beberapa daerah, hantu ini juga kerap diceritakan mampu mengejar seseorang hingga ketakutan karena seram. Salah satu kisah lucu sekaligus seram dialami oleh Paujan yang mengaku pernah digerayangi makhluk goib berwujud tangan buntung sewaktu tengah tidur di rumah temannya. Berikut penuturan dari Paujan. Kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi, tepatnya sekitar awal tahun 2016, di mana saya dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming-boomingnya jenis batu akik berkodam. Mulai dari batu akik merah delima, kol buntet, galih kelor, dan sebagainya. Karena rasa penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu teman saya. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengikuti perjalanan malam guna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum tak jauh dari rumah teman. Seingat saya, waktu itu malam Jumat Kliwon, karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut teman saya adalah malam tersebut. Waktu itu saya sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Waryanto, salah satu teman saya yang terlihat pendiam, namun ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai oleh orang lain. Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya, selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem, kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan. Singkatnya, setelah puas dengan pemburuan malam itu, kami lantas kembali ke rumah Waryanto sekitar jam 1 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol seolah malam itu tak ingin kami lewatkan dengan tidur malam. Namun yang namanya manusia tentu ada waktunya harus istirahat, di mana kami tertidur tanpa sadar entah jam berapa kami mulai memejamkan mata. Beralaskan sebuah tikar, kami terlelap, seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh sebenarnya mulai saya rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi. Di mana keris dan batu akik yang diletakkan di sebuah mangkok putih di atas meja terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut. Jujur saja, saya cukup merinding dibuatnya, terlebih Waryanto yang berada di sampingku masih tidur dengan nyenyaknya. Karena takut, saya putuskan untuk tidur mendekati Waryanto dan mengenakan sarungku sebagai selimut. Tak lama kemudian, aku mulai terlelap, atau kalau orang Jawa sini bilang leran, waktu dimana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur. Di tengah suasana dingin dan mencekam tersebut, tiba-tiba saya merasakan seperti ada tangan yang
menggerayangi kaki kananku. Awalnya saya beranggapan jika itu ulah dari Waryanto yang iseng. Sambil menendang saya pun bercakap, "Iseng banget sih kamu, War," sambil kembali menarik sarung yang saya kenakan untuk selimut. Firasat tak enak mulai muncul. Tak kala terjadi kembali peristiwa serupa, kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak bulu kunduk merinding dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku. Saya berusaha membangunkan Waryanto dan bermaksud menceritakan kejadian yang saya alami. Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam, Waryanto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Lantas daripada ketakutan, saya putuskan untuk kembali merebahkan diri dan tidur lagi. Waktu inilah sosok makhluk gaib, entah itu jin atau hantu tangan buntung, terlihat merayap dari jendela dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan. Sontak aku pun menjerit ketakutan dan yang kemudian membangunkan Waryanto dari tidurnya. Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan saya alami, akhirnya kemudian Waryanto mengambil air wudhu dan komit membaca doa untuk memanggari tubuh saya, sekaligus keris semar mesem dan batu akik merah delima yang tadi kami dapatkan. Menurut penuturan Waryanto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Hingga azan subuh, sosok hantu yang menggerayangi tadi tak lagi menampakkan diri maupun usil lagi terhadapku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.